Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kepulauan Anambas. Hari ini kami akan melaksanakan coaching dalam supervisi. Ini adalah tahapan praobservasi. Saya ditemani oleh teman sejawat saya, yaitu Ibu Ardianti, SPD. Silakan Ibu memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Ardianti, saya mengajar mata pelajaran IPS di kelas 7 SMP Negeri 2 Siantan. Baik Ibu, sebelum kita melaksanakan supervisi di dalam kelas, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Sebelumnya, apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Sudah siap untuk di supervisi di kelas? Insyaallah. Rencana Ibu supervisinya di kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7 ya? Oke, sebelum kita melaksanakan supervisi, ada tahapan praobservasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ini adalah adapun tujuan daripada pelaksanaan praobservasi ini merupakan kegiatan dari coaching untuk supervisi akademik yang dijalankan oleh calon guru penggerak sebagai aksi nyata dari modul 2.3. Baik Ibu, pada pembelajaran nanti tujuan pembelajarannya apa Bu? Ada dua tujuan pembelajaran, kebetulan itu materinya adalah tentang aktivitas kebutuhan manusia. Tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah agar peserta didik itu mampu mengumpulkan macam-macam kebutuhan manusia. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, agar siswa bisa membuat skala prioritas dalam memenuhi kebutuhannya. Oke, baik Ibu. Jadi ada dua ya Bu tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama peserta didik mampu menjelaskan macam-macam kebutuhan pada manusia, yang kemudian peserta didik mampu membuat prioritas skala prioritas dari kebutuhan manusia tersebut. Lanjut ya Bu. Untuk tujuan pembelajaran yang udah Ibu sampaikan tadi, khususnya area pengembangan yang hendak Ibu capai nantinya apa Bu? Gini Bu, agar siswa bisa mengetahui macam-macam kebutuhan manusia itu berdasarkan ada 4 tingkatan. Kemudian agar siswa juga bisa membuat skala prioritas terutama untuk pribadinya dulu Bu. Misalnya untuk sekarang dia sebagai seorang siswa, dia bisa membuat skala prioritas apa yang utama sekali, kebutuhan sampai kebutuhan terakhir dia susun. Ya, berarti pengembangannya diharapkan nanti peserta didik mampu terampil membuat skala prioritas terhadap kebutuhan dia ya. Oke. Apa strategi yang Ibu siapkan dalam pembelajaran itu? Ya, kebetulan saya membuat suatu cerita komik gitu Bu. Komik nanti satu kelas itu saya bagi beberapa kelompok. Satu kelompok itu ada 4 orang. Jadi nanti setelah mereka membaca komik, dia menguasai isi cerita, kemudian nanti saya akan meminta mereka untuk tampil ke depan. Dia memposisikan dirinya sebagai tokoh yang ada di dalam komik itu. Itu strateginya ya Bu. Iya. Luar biasa sekali ya strategi yang akan Ibu laksanakan nanti dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk mendukung strategi yang udah Ibu ceritakan tadi, media apa yang Ibu gunakan? Seperti yang sudah saya persiapkan Bu, saya membuat komik cerita bergambar. Di situ ada tokoh-tokoh yang harus diperankan nanti oleh siswa ke depan berdasarkan perannya masing-masing. Kemudian ada juga kartu, saya akan membagikan kartu, nanti kartu kosong. Nanti itu akan diisi oleh siswa masing-masing, itu per siswa, tidak per kelompok. Itu akan saya minta siswa membuatkan kebutuhannya, kebutuhan sebagai seorang pelajar berdasarkan skala prioritas dari yang teratas sampai yang bawah. Oke, baik sekali ya Bu. Kira-kira kapan Bu waktu pelaksanaan supervisi yang akan kita bisa laksanakan ya? Kapan kira-kira Ibu ada waktu? Mungkin Bu, supaya jangan tidak terburu-buru, mungkin hari Rabu depan saya bisa laksanakan. Oke, hari Rabu ya Bu, tanggal 6 ya Bu, tanggal 6 Desember. Ibu, terima kasih atas waktunya, atas wawancara pra supervisi pada
hari ini. Semoga kita bisa melaksanakan proses observasi nanti di kelas. Kemudian setelah proses observasi nanti saya juga akan berbincang-bincang kembali dengan Ibu terkait pelaksanaan tersebut. Terima kasih Ibu, sehat selalu. Terima kasih, itulah hasil observasi saya bersama Bu Avianti. Saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas siapkan dulu berdoa sebentar. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman atina. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kemudahan dalam pemahaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat semua? Melanjutkan pelajaran minggu lalu, kita mulai hari ini dengan kegiatan aktivitas kebutuhan manusia. Oke. Pada hari ini yang pertama itu adalah agar kalian mengerti mengurutkan kebutuhan manusia, macam-macam kebutuhan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu bisa membuat skala prioritas kebutuhan kamu sendiri sebagai seorang siswa. Ada dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dalam pembelajaran, masing-masing kamu, ibu akan bentuk kelompok. Satu kelompok itu ada 4 orang. 4 orang, kegiatannya itu adalah nanti ibu bagikan, ada komik. Ada komik, kamu membaca komik. Komiknya itu berhubungan dengan kebutuhan manusia. Setelah kamu baca komik, kamu pahami, nanti kamu atraksi di depan kelas per kelompok memerankan siapa perannya di dalam komik itu. Ada 4 pelaku di dalam komik itu. Ada orang tuanya, ada ayah, ada ibu, ada anak kamu sendiri, ada kakak. Ya, itu nanti menjelaskan di dalam komik itu kebutuhan manusia dan membuat bagaimana cara membuat skala prioritas. Pada akhir pembelajaran nanti ada refleksi. Ibu akan bagikan kamu kertas satu persatu. Ada kertas warna kuning. Kamu buat di situ refleksi pada hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Di mana kamu letak tidak pahamnya? Apakah menyenangkan pelajaran hari ini atau tidak? Nanti ibu bagikan satu-satu pada akhir pelajaran. Pelajaran ibu akan bagikan kertas kecil. Kamu tulis kebutuhan kamu. Kebutuhan kamu mulai dari bangun tidur sampai ke sekolah. Apa saja yang kamu butuhkan? Kamu tulis di situ di dalam kertas. Nanti kita tempel di depan sini. Nanti kita baca satu persatu apa saja. Apakah sama kebutuhan kamu dengan kamu? Dia dengan dia apakah sama kebutuhannya? Nanti kita baca sama-sama ya. Setelah itu kamu tuliskan. Tempel di sini kita baca.
Agung dana. Dana pradana nih. Uang apa? Buku. Ada lagi? Dasi. Ada lagi? Mengapa? Mengapa perlu itu? Hah? Mengapa kita perlu memenuhi kebutuhan yang kamu sebut tadi? Makan, minum, apa lagi? Pakaian. Mengapa kita harus memenuhi kebutuhan itu? Biar hidup. Biar hidup. Cuma biar hidup aja. Sehat. Biar sehat. Biar naga. Biar nyaman. Biar nyaman. Bisa bersosialisasi. Supaya ya sesuatu yang kita inginkan. Jadi kebutuhan itu adalah keinginan kita untuk memenuhi kebutuhan. Ya, kebutuhan akan apa? Akan barang dan jasa. Apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi, akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Mau kebutuhan yang kita butuh. Jadi kebutuhan antara keinginan, kebutuhan tadi adalah keinginan kita kan? Sekarang sebutannya keinginan itu apa? Keinginan itu kita laksanakan, kita penuhi apabila kebutuhan sudah terpenuhi. Baru kita ingin apa? Ingin sepeda, ingin handphone. Iya kan? Nah, jadi keinginan itu ada bermacam-macam jenisnya dari kebutuhan tadi. Ada kebutuhan, bermacam-macam kebutuhan. Ada di situ keinginan. Makanya di dalam ekonomi, ya, di dalam ekonomi karena kebutuhan manusia ini tidak terbatas. Nah, itu tanya dulu, terbatas ya kebutuhan kamu? Terbatas. Kebutuhan manusia tidak terbatas. Yang terbatas apa? Keinginan. Alat pemuas kebutuhannya yang terbatas. Makanya itu adalah masalah dalam ekonomi disebut dengan kelangkaan. Kelangkaan. Kebutuhan manusia tidak terbatas, tetapi alat pemuas kebutuhannya yang terbatas. Ini suatu permasalahan namanya kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Pernah dengar tak kata kelangkaan? Kelangkaan dari kata langka. Apa itu? Hah? Masih ada, Dek? Satu lah. Nah, satu-satu lah kata bukan satu-satu tuh lah cuma lagi. Itu langka. Barang yang tadi kita lihat, apa lagi? Langka, kelangkaan. Apa? Bandra? Barang yang udah lama. Bukan apa tadi bukan? Barang antik, boleh. Barang antik, barang langka, barang jarang ditemukan. Apa lagi? Barang berharga. Apa lagi? Barang satu-satunya. Jadi dalam ekonomi antara kebutuhan dengan keinginan dengan barang atau jasa itu selisihnya itu sangat beda. Contoh, mungkin pernah nengok di TV orang antri gas sepanjang-panjang. Nah, atau nggak usah di TV lah, kita mungkin pernah antri minyak, antri BBM, ponjong antri BBM. Itulah namanya kelangkaan. Kenapa? Nggak payah menemukannya itu. Itu suatu permasalahan dalam ekonomi. Kenapa timbul permasalahan itu? Karena kebutuhan manusia ini yang tidak terbatas. Apa saja kebutuhan manusia itu? Nah, apa saja jenis-jenis kebutuhan manusia itu? Nah, jenis-jenis kebutuhan manusia. Makan, minum,
Eko ingin dan itu Pak. Kebutuhan dan keinginan itu dua hal yang berbeda deh. Sangat jelas ya. Kebutuhan itu harus dipenuhi karena kalau tidak akan berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia. Nah, kalau keinginan itu tidak akan tidak dipenuhi kemudian hari. Sama aja Kak, sama-sama harus dipenuhi. Salah ya, bisa dibilang kalau kebutuhan keluarga kita itu salah satunya mau minta diberikan smartphone dong. Itu loh Bu, Eko baru lagi main sama teman-teman sukanya karena tidak punya smartphone. Teman-teman main game lewat smartphone. Dan hanya yang itu bisa beli kamu smartphone. Ayah beli banget sih. Aku jadi nggak punya teman kalau nggak punya smartphone. Karena ayah Ekornya juga butuh Bu. Ya udah kalau gitu. Dan Eko meninggalkan ruang makan dan menuju ke kamarnya.
dengan kebutuhan? Sudah. Bisa membuat kesimpulan, membuat prioritas sendiri apa-apa kebutuhannya? Bisa. Bisa menyampaikan ke orang tua bagaimana menyusun kebutuhan dari awal sampai akhir? Berarti senang semua ya? Nah, semoga semuanya dengan senangnya kamu bisa mengerti, memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kamu membuat skala prioritas tentang kebutuhan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, seperti yang saya sudah sampaikan kemarin bahwa setelah kita melaksanakan supervisi dalam kelas, saya akan kembali berbincang-bincang bersama Ibu terkait proses pelaksanaan yang sudah kita laksanakan tadi. Gimana perasaannya Bu setelah melaksanakan supervisi tadi? Alhamdulillah, insyaallah cukup menyenangkan mungkin dengan metode yang baru Bu ya, anak-anak dengan membaca komik, kemudian memerankan ceritanya di komik, jadi anak-anak cukup antusias dengan belajar tadi dan mungkin lebih mudah memahami tentang kebutuhan karena dia langsung berperan sebagai ayah, menyatakan ini kebutuhan yang prioritas yang mana, mungkin itu Bu yang anak-anak mudah-mudahan lebih dimengerti dengan metode itu. Berarti perasaannya sangat senang, sangat merasa puas ya Bu ya terhadap proses pembelajaran tadi ya. Kemudian menurut Ibu nih, apakah pelaksanaan pembelajaran tadi sudah sesuai dengan RPP yang sudah Ibu rencanakan? Ya, alhamdulillah sudah Bu. Karena dari tujuan pembelajaran dari awal kita menyatakan tujuan pembelajaran apa, penilaiannya apa, seolah sudah Sesuai ya Bu. Oke. Kemudian dari proses tadi saya lihat dari pertama masuk sampai proses terakhir, ada nggak kendala yang Ibu hadapi dalam menyampaikan proses pembelajaran tadi? Mungkin ini Bu, prosesnya itu makanya saya bilang lebih mudah dengan langsung praktek anak-anak ini. Kadang-kadang dengan bahasa yang kita sampaikan itu mungkin sulit dimengerti. Dengan bahasa sehari-hari yang seperti saya sampaikan dengan melalui komik, sepertinya mereka lebih mudah memahami karena langsung dia memerankan kebutuhan itu yang mana, yang prioritas itu yang mana gitu. Oke, berarti kendalanya tidak ini ya Bu, tidak begitu ini lebih mudah ya Bu ya. Oke. Kemudian setelah pembelajaran tadi, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, kompetensi yang ada pada diri Ibu yang Ibu ingin kembangkan lagi untuk kedepannya apa Bu? Mungkin akan lebih menggali, menambah lagi metode-metode yang ingin saya terapkan kepada anak-anak. Mungkin sekarang berupa komik, nanti mungkin berupa permainan, berupa puzzle, mungkin berupa pasangan-pasangan lain-lain seperti itu. Jadi anak-anak tidak bosan. Mungkin juga nanti akan saya bawa keluar kelas untuk pembelajaran berikutnya. Luar biasa sekali ya Bu. Itu kompetensinya mungkin kompetensi pedagogik yang akan Ibu kembangkan ya Bu dalam proses pembelajarannya. Oke. Harapan atau refleksi Ibu dari proses pembelajaran yang dilaksanakan tadi ya? Ya harapannya kita ingin anak-anak memahami. Kalau nilai itu relatif ya mungkin dengan hafalannya gitu ya. Memahami kebutuhan itu yang seperti apa sesuai dengan materi yang disampaikan tadi. Jadi anak-anak mulai dari sekarang dia bisa menyusun kebutuhan yang sangat penting, mungkin yang menengah dan tidak penting. Karena kebutuhan itu ada disebut dengan kebutuhan, ada disebut dengan keinginan. Jadi anak-anak bisa membedakan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa sekali ya Bu. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa mengaplikasikan apa yang dia dapat dalam proses pembelajaran tadi di dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, mungkin itu saja Bu hasil daripada setelah kita melaksanakan observasi di kelas. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih juga sudah membantu bersama saya dalam proses supervisi dalam kelas. Sehat selalu ya Ibu. Terima kasih Bu. Demikianlah hasil praobservasi yang sudah kami lakukan. Saya bersama rekan saya Bu Ardianti
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.